Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadei Faratasyadi dan teman saya Debbie Juliani akan menjelaskan materi mengenai pewarnaan graf beserta contoh. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Debbie Juliani mengenai pewarnaan graf. Halo semuanya, perkenalkan saya Debbie Juliani. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pewarnaan graf. Nah, apa sih itu pewarnaan graf? Pewarnaan graf adalah pemetaan warna-warna pada simpul, sisi, atau wilayah pada graf. Sedemikian sehingga setiap simpul, sisi, atau wilayah yang bertetanggaan mempunyai warna yang berbeda. Nah, jadi maksudnya adalah pewarnaan graf ini merupakan pemberian pelabelan warna pada simpul, sisi, dan bidang pada suatu graf. Nah, pelabelan di sini maksudnya itu memberikan warna pada titik pada simpul, sisi, ataupun wilayah pada batas tertentu. Nah, pewarnaan graf ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada pewarnaan simpul atau yang disebut dengan vertex coloring. Yang kedua itu ada pewarnaan sisi yang disebut dengan edge coloring. Dan yang ketiga itu ada pewarnaan bidang. Nah, ketiga macam pewarnaan graf ini nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai bilangan kromatik graf. Bilangan kromatik graf adalah jumlah warna minimum yang dapat digunakan untuk mewarnai suatu graf. Nah, di mana suatu graf itu mempunyai bilangan kromatik jika XG sama dengan K. Nah, maksudnya itu adalah bilangan kromatik ini dapat digunakan untuk mewarnai simpul, sisi, maupun bidang, di mana dalam pewarnaannya diusahakan sesedikit mungkin. Jadi, pada bilangan kromatik ini itu menggunakan jumlah warna yang minimum. Nah, suatu graf mempunyai bilangan kromatik jika X, G sama dengan K. K ini adalah warna dari bilangan kromatik itu. Nah, pada pewarnaan simpul dan wilayah, bilangan kromatik dinotasikan dengan XG, sedangkan pada sisi indeks kromatik dinotasikan dengan X aksen G. Pewarnaan simpul pada graf. Kita masuk ke definisi. Pewarnaan simpul pada graf G adalah pemberian warna pada simpul-simpul di graf G sedemikian sehingga setiap dua simpul yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Jadi, jika ada simpul yang saling berdekatan atau memiliki hubungan langsung, itu harus diberikan warna yang berbeda. Nah, contohnya adalah pada pola lampu lalu lintas. Menentukan pola lampu lalu lintas dengan jumlah fase minimal dan pada setiap fase tidak ada perjalanan yang saling melintas. Artinya tidak ada rute jalan yang menyebabkan bertabrakan. Nah, pada rute jalan ini ditentukan perjalanan yang diperbolehkan, yakni A ke B, A ke C, A ke D, B ke C, B ke D, E ke B, E ke C, dan E ke D. Kenapa tidak ada E ke A atau A ke E? Karena A dan E sama-sama jalan satu arah, yakni arah keluar. Jadi A tidak bisa masuk ke E, begitu pula dengan E tidak bisa masuk ke A. Lalu kita harus menentukan fase minimalnya dengan menggunakan konsep graf. Kita coba buatkan simpul-simpul pada grafnya dengan rute perjalanannya. Misalkan dari A ke B, kita misalkan dengan simpul AB. Dari A ke C, kita misalkan dengan simpul AC, dan berikutnya. Untuk menentukan fase lampu lalu lintas, kapan merah, kapan hijau, kita harus tahu dulu hubungan dari setiap rute ini. Jalan mana saja yang menyebabkan
tabrakan jika berjalan dalam satu waktu. Kita mulai dari AB. AB adalah jalan belok ke kiri, maka dia kecil kemungkinan untuk menyebabkan tabrakan. Berikutnya ke AC. AC yakni jalan ke atas lurus. Nah, maka rute yang akan menimbulkan tabrakan yakni jika berjalan bersamaan dengan BD, EB. Maka AC memiliki hubungan dengan EB dan BD. Selanjutnya AD. AD adalah jalan belok ke kanan. Maka ia akan berkemungkinan tabrakan dengan jalan E ke B dan E menuju C karena sama-sama melalui pertengahan ini, jadi ada kemungkinan mereka saling bertabrakan. Maka AD berhubungan langsung dengan EB dan EC. Selanjutnya BD. BD itu adalah jalan lurus, maka ia akan bertabrakan atau memiliki hubungan langsung dengan jalur AC dan jalur EC. Oke, untuk jalur BC adalah belok kiri, jadi kecil kemungkinan untuk terjadinya tabrakan. Begitu pula dengan jalur ED karena berbelok ke sini. Oke, untuk itu kita berikan pewarnaan. Dimulai dari AC. AC warnanya harus berbeda dari EB dan BD. Maka misal kita AC beri warna kuning. Warna kuning lain bisa kita gunakan pada simpul EC. Berikutnya kita beri warna AD. AD memiliki hubungan dengan EB, maka mereka tidak boleh satu warna. Kita misalkan dengan hijau. Hijau bisa kita gunakan lagi untuk warna BD karena tidak memiliki hubungan dengan AD. Untuk EB kita beri warna biru agar tidak sama dengan warna yang lainnya. Maka dari pewarnaan graf ini kita dapatkan fase-fase lampu lalu lintas. Yakni fase pertama, jika yang hijau adalah BD, AD, AB, BC, dan ED, maka lampu merahnya pada jalur AC, EB, dan EC. Hijau pada AB, BC, dan ED dikarenakan jalur tersebut tidak mengganggu jalur lain, maka mereka tetap akan hijau. Berikutnya fase kedua, yang hijau adalah AC, EB, AB, BC, dan ED, maka yang merah BD, AD, EC. Fase ketiga, jika warna hijaunya pada EC, AB, BC, dan ED, maka merah pada AC, AD, BD, dan EB. Oke, nah selanjutnya kita akan membahas mengenai pewarnaan sisi pada graf. Pewarnaan sisi pada graf adalah pemberian warna pada sisi-sisi di graf G sedemikian sehingga setiap dua sisi yang bertetanggaan yang terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Nah, jadi maksudnya adalah pewarnaan sisi ini memberikan warna berbeda pada sisi yang bertetanggaan, sehingga tidak ada dua sisi yang bertetanggaan mempunyai warna yang sama. Nah, sebagai contohnya bisa dilihat diberikan graf dengan himpunan simpul yang dikatakan dengan vertex. Kalau simpul kan dilambangkan dengan F. Dengan himpunan F1, F2, F3, dan F4, dan himpunan sisinya edge-nya itu atau E itu E1, E2, E3 sampai dengan E6. Nah, bisa kita lihat di sini mengapa dia dikatakan dengan pewarnaan graf, pewarnaan sisi graf. Nah, setiap sisi pada graf yang bertanggaan itu memiliki warna berbeda. Sisi di E4 dan E3 memiliki warna berbeda. E4 sisinya yaitu biru dan E3 sisinya merah. Nah, di sini kan ada E5 dan E6. Kenapa ya dia warnanya sama? Nah, ini tetap dikatakan dengan pewarnaan sisi pada paragraf. Karena E5 dan E6 ini tidak memiliki
satu simpul yang menghubungkan mereka berdua, garis yang dua ini, E5 dan E6. Maka E5 dan E6 ini bukan tetangga yang terhubung langsung gitu. Selanjutnya yaitu ada contoh pewarnaan sisi lagi. Nah, bisa dilihat sisi dari yang merah ke yang biru, ke merah, ke hijau, ke merah gitu kan. Nah, ini setiap sisi yang bertanggaan ini memiliki warna yang berbeda. Sama halnya dengan ini, garis merah yang sebelah sini ditarik ke atas, lalu ke bawah lagi ke yang biru. Nah, ini setiap sisi yang bertetanggaan ini memiliki warna yang berbeda, maka dikatakan dengan pewarnaan sisi. Pada gambar kedua juga setiap sisinya memiliki pewarnaan yang berbeda. Nah, pada gambar kedua ini memiliki 4 pewarnaan, yaitu warna merah, biru, hijau, dan ungu. Pada gambar yang ketiga, ini dikatakan pewarnaan sisi karena sama halnya dengan contoh sebelumnya, dia ini memiliki sisi yang bertanggaan tapi tidak terhubung secara langsung. Nah, garis dari simpul ini ke atas dan simpul yang ini ke atasnya juga, itu kan mereka bertetanggaan, namun mereka tidak terhubung secara langsung. Jadi ini tidak apa-apa memiliki pewarnaan yang sama. Yang tidak boleh itu adalah garis ini ke sini. Nah, itu yang tidak boleh karena dia masih terhubung secara langsung. Nah, pada gambar yang keempat, ini sudah jelas bahwa contoh gambar ini adalah pewarnaan sisi karena setiap sisi yang bertanggaan itu memiliki warna yang berbeda. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Definisinya, pewarnaan wilayah pada graf G adalah pemberian warna pada wilayah di graf G sedemikian sehingga setiap dua wilayah yang bertetangga atau terhubung langsung memiliki warna yang berbeda. Baik, kita masuk ke contoh. Saya ambil pewarnaan peta pada peta Prancis. Berikut adalah peta Prancis dengan nama-nama wilayahnya. Untuk mempermudah, saya ganti nama wilayah dengan penomoran. Maka jika dibuatkan grafnya akan berbentuk seperti ini. Oke, kita lihat pada wilayah pertama, dia terhubung langsung dengan wilayah kedua dan ketiga. Wilayah yang paling banyak berhubungan yakni wilayah 8 dan 3 karena mereka adalah wilayah yang di tengah, jadi dihimpit oleh beberapa wilayah sekitarnya. Kita masuk pada pewarnaan graf. Berikut ini adalah gambar peta beserta grafnya pada masing-masing wilayah. Dan ini adalah peta yang akan kita warnai. Untuk lebih mudah kita melihat dari grafnya. Oke, kita lihat pada wilayah 1 itu berhubungan langsung dengan wilayah 2 dan 9. Oleh sebab itu pada pewarnaannya tidak boleh sama. Kita misalkan pada wilayah pertama kita beri warna merah. Maka 2 dan 9 tidak boleh merah. Warna merah dapat kita gunakan lagi untuk mewarnai wilayah yang tidak terhubung langsung dengan wilayah 1. Seperti pada wilayah 10, 20, 18, 13, 14, 3, dan 5. Wilayah-wilayah tersebut tidak berhubungan satu sama lain, maka bisa diberikan warna yang sama. Oke, berikutnya kita coba ke wilayah 2. Wilayah 2 tentu tidak boleh menggunakan warna merah, karena tetangganya sudah menggunakan warna merah, maka kita coba wilayah 2 dengan warna biru. Warna biru bisa kita gunakan untuk wilayah lain yang tidak berhubungan dengan wilayah 2 ini, yang tidak berhubungan langsung dengan wilayah 2. Seperti 7, 15, 11, dan 19. Kita coba pada wilayah 9. Wilayah 9 tidak boleh lagi menggunakan warna merah dan biru.
Kita coba dengan warna kuning. Warna kuning bisa kita gunakan lagi pada wilayah yang tidak berhubungan langsung dengan wilayah 9, seperti wilayah 4, 12, 21, dan 16. Nah, wilayah kuning tidak saling berhubungan secara langsung, jadi dapat kita gunakan di beberapa wilayah. Selanjutnya kita dapat memberikan warna yang sama pada wilayah 8, 6, dan 17, karena ketiga wilayah tersebut tidak berhubungan secara langsung. Maka kita misalkan dengan warna hijau. Sekian penjelasan dari saya dan Debbie Juliani. Terima kasih telah menonton. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.